Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd, fabistakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masih masuk pada bab yang keenam. Bab yang keenam masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu keutamaan menanggung dan mencukupi kebutuhan anak, terutama anak perempuan. Sebagaimana yang kita ceritakan berkaitan tentang pembagian hukum tentang masalah nafkah. Nafkah itu ada yang sifatnya wajibah, ada yang sifatnya masnunah, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau berkaitan dengan nafkah yang wajib atau infak yang wajib atau sedekah yang wajib, itu ada 4 golongan. Yang pertama kepada istri, yang kedua kepada anak keturunan, kemudian yang ketiga kepada orang tua. Jika sekiranya orang tua secara finansial tidak mengalami kecukupan atau tidak mampu, maka kewajiban kita sebagai anak untuk memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan dari ayah bunda kita tersebut. Kemudian sedekah yang hukumnya wajib yang keempat itu berkaitan dengan masalah zakat. Nah, di sini Syekh hafizahullah menjelaskan dan membawakan satu hadis yang berkaitan tentang mencukupi kebutuhan anak, khususnya anak perempuan. Karena anak perempuan ini tanggung jawabnya lebih besar ketimbang anak laki-laki. Dua-duanya kita punya tanggung jawab, baik anak laki ataupun anak perempuan. Ya, dua-duanya juga kita katakan untuk memelihara, menanggung, ya, ini suatu amanah yang sangat luar biasa. Tetapi menjaga anak perempuan tentu lebih berat ketimbang anak laki-laki. Disebutkan di sini dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qalat berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani
tas'aluni falam tajid 'indi ghaira tamratin wahidatin. Pada suatu hari ada seorang wanita mendatangi rumahku untuk menemui aku. Perempuan itu membawa 2 anak perempuannya. Dia tersebut mengemis meminta kepadaku. Namun di rumahku aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali sebutir kurma. Subhanallah. Ini rumah Rasulullah SAW ya. Dan kita tahu Ibunda Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang terkenal kaya raya. Tapi Nabi Muhammad dan Ibunda Aisyah tidak pernah mau untuk meminta-minta kepada orang tuanya atau kepada mertuanya. Subhanallah, Rasulullah tidak pernah mau untuk meminta kepada mertuanya Abu Bakar ya. Dan Abu Bakar kita paham, kita mengerti sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Ibunda Aisyah sangat gampang, sangat mudah jika dia bisa untuk datang kepada Abu Bakar untuk memohon, meminta kepada ayahnya untuk dicukupkan ya segala kebutuhan yang ada di rumah Rasulullah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah ada sarapan yang bisa untuk dimakan di pagi hari ini? Kata Ibunda Aisyah, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu aku melakukan puasa sunnah. Subhanallah, ya, kalau kita pikir-pikir ya, kehidupan kita di zaman sekarang ini, untuk kebutuhan kita makan ya, itu kita bisa makan bahkan sampai sehari itu 3 kali, bahkan belum lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Maka oleh sebab itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, bahwasannya Allah telah memberikan rahmat, kasih sayangnya dan nikmatnya yang sangat luar biasa kepada kita. Allah Jalla wa'ala masih memberikan rizki dan nikmatnya untuk kita. Salah satunya apa? Bisa kita makan dalam sehari 3 kali, baik sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Dan di sini menunjukkan sabarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang ya yang datang dari keluarga kaya raya. Dia bisa berjibaku untuk apa? Membela dan berkhidmah serta melayani suaminya, meskipun terkadang tidak ada makanan di rumah tersebut. Dan ini ibu-ibu sebagai contoh ya buat ibu-ibu, jangan mudah berkeluh kesah. Masya Allah, suami ibu masih bisa apa? Memberikan ya kewajiban-kewajibannya, memberikan makan, minum sehari bahkan 3 kali. Cuma karena sebab ada kekurangan sedikit, ibu-ibu sudah keluh kesah, sudah curhat kepada teman dekat, sudah curhat kemana kemari, kesana kemari, sudah curhat kepada tetangga. Nauzubillah min dzalik, menceritakan tentang suaminya. Waliyadzubillah. Contoh Ibunda Aisyah sangat sabar, sangat qanaah dan sangat bersyukur apa yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada beliau. Singkat cerita, Ibunda Aisyah memberikan sebutir kurma tersebut kepada itu wanita, kepada itu perempuan yang membawa 2 anak perempuannya tadi. Fa'ataituha, dan aku perhatikan, kata Ibunda Aisyah, faqasamatha baina ibnataiha, sebutir kurma tadi itu dibelah menjadi 2. Summa qamat fakharajat. Subhanallah. Sebutir yang pertama, belahan yang pertama diberikan kepada anak perempuan yang pertama. Kemudian belahan yang kedua diberikan kepada anak perempuan yang kedua. Setelah itu
setelah melihat anaknya atau putrinya tadi, dua putrinya sudah memakan itu kurma, dia minta izin kepada ibunda Aisyah untuk meninggalkan rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Padakhala an-nabiy sallallahu fahaddastuhu. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahku dan aku menceritakan tentang kejadian tadi. Ya Rasulullah, tadi ada seorang perempuan yang datang ke rumah kita membawa dua putrinya. Dia itu meminta sesuatu dari kita berkaitan dengan makanan. Kebetulan banget tidak ada makanan di rumah kita kecuali sebutir kurma. Sebutir kurma itu aku berikan kepada dia. Kemudian ajibnya di sini ya Rasulullah, dianya tidak makan. Sebutir kurma tadi dia belah jadi dua. Belahan yang pertama buat putrinya yang pertama, belahan yang kedua buat putrinya yang kedua. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian berkomentar dan bersabda, man buliya min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diberikan cobaan dengan mendapatkan anugerah anak-anak perempuan, kemudian ia merawat anak perempuan tersebut dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi perisai baginya dari siksa api neraka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5995, dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2629. Nah, hadis ini ada dukungannya yang lain. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3669, dari hadis sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salasu banatin fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, kemudian orang tuanya bersabar dalam mengurusi 3 anak perempuan tadi, mereka memberikan makan kepada 3 anak perempuan tadi, memberikan minum, memberikan pakaian dari kekayaannya atau dari hasil usahanya, maka anak-anak perempuan itu kelak di hari kiamat akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari siksa api neraka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, hadis ini menerangkan 3 anak perempuan. Sebelumnya 2 anak perempuan. Dan ada riwayat yang lain menyebutkan 2 anak perempuan tadi, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan. Kalau hadis yang pertama tadi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibunda Aisyah, 2 anak perempuan tadi itu kelak akan menjadi tameng, penghalang buat orang tuanya dari siksa api neraka. Tapi kalau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3670, kedua anak tadi kelak akan bisa membantu kedua orang tuanya untuk memasukkan kedua orang tuanya ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala.
Disebutkan di dalam hadisnya, hadis dari Rasulullah SAW, ma min rajulin tudriku lahu ibnatani fayuhsinu ilaihima ma sahibatahu au sahibahuma illa adakhalatahul jannah. Tidaklah seseorang memiliki dua anak perempuan, lalu dia mengurusi dua anak perempuan tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian kedua anak perempuan tersebut menemani dia atau dia menemani keduanya, melainkan kedua anak perempuan itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya, sebab kita mengurusi anak, khususnya anak perempuan. Kenapa kok terbilang anak perempuan? Kok tidak anak laki-laki? Kita katakan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kita punya beban, punya kewajiban, dan bebannya sama sebenarnya. Tapi memang beban untuk mengurusi anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki. Subhanallah, kita lihat anak perempuan tersebut ketika dia beranjak remaja, kita itu kadang susah memikirkan apakah dia tersebut berjodoh nantinya ataukah tidak. Subhanallah, terkadang dia sudah menikah, kita pun juga masih memikirkan dia. Jangan-jangan mantu kita tersebut kurang menjaga dia, kurang untuk menghargai dia, kurang untuk memuliakan dia. Makanya berat orang tua itu untuk melepas anak perempuan untuk diberikan kepada seorang laki-laki yang kelak akan menjadi mantunya. Tidak gampang, tidak gampang dan tidak mudah. Karena yang dipikiran dia tersebut, jangan-jangan mantunya tersebut khianat, jangan-jangan mantunya tersebut tidak mampu mengurusi sebagaimana dia mengurusi. Maka kita kalau menikahkan anak, yang kita lihat anak pribadi belum menikahkan anak tentunya, tapi yang kita saksikan orang yang menikahkan anak perempuan biasanya itu lebih sedih. Kebahagiaan bercampur dengan kesedihan, meneteskan mata. Anak yang selama ini dia jaga, dia pelihara, dia betul-betul memperhatikan, dia teringat, terbayang di masa kecilnya, di masa kanak-kanaknya, di masa remajanya. Subhanallah, kemudian menjadi seorang perempuan yang cantik jelita, tinggi semampai, kulit putih bersih. Tahu-tahu ada seorang laki-laki yang datang kepadanya untuk melamar itu anak perempuan. Subhanallah, orang tua yang punya anak perempuan tersebut tidak langsung untuk memberikan putrinya itu. Dia bertanya ke sana kemari kepada orang-orang yang mengenal laki-laki yang melamar putrinya tersebut. Itu orang baik atau tidak? Orang soleh atau tidak? Dia punya amanah secara dunia dan akhirat atau tidak? Sampai betul-betul dia punya keyakinan bahwasannya itu laki-laki adalah orang yang soleh, orang yang baik, yang punya amanah secara dunia dan akhirat, baru dia tersebut mau untuk memberikan putri yang sangat dia cintai tadi untuk dinikahi oleh laki-laki tadi yang menjadi mantunya. Subhanallah, dan tentu kita mengakui sebagai mantu kita tidak bakalan mampu untuk mengurusi, untuk memelihara sekuat orang tuanya, sekuat ayah bundanya. Tapi paling tidak kita ingin menunjukkan sebagai mantu yang baik, kita menjaga itu perempuan yang dia sudah menjadi istri kita. Kita akan mencukupi segala hajat dan kebutuhannya, sebagaimana ayah bundanya mencukupi segala hajat dan kebutuhannya. Kita mendidik dia sebagaimana orang tuanya mendidik dia, terutama masalah din dan agama. Meskipun kita nggak sempurna, meskipun tidak sama seperti ayah bundanya, paling tidak mendekati sebagaimana yang dilakukan oleh ayah bundanya. Itulah mantu yang baik, yang soleh,
yang betul-betul punya amanah secara dunia dan akhirat. Subhanallah, dari sekian banyak laki-laki tersebut, kita yang terpilih untuk menjaga putrinya tersebut. Subhanallah, seandainya pernikahan tersebut tidak ada, terasa berat orang tua tersebut untuk memberikan seorang anak perempuan kepada seorang laki-laki untuk menjadi mantunya tersebut. Tapi pernikahan itu suatu keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang punya anak perempuan, ketika ada seorang laki-laki yang kita anggap dia itu soleh, yang kita anggap dia itu punya amanah secara dunia dan akhirat, kita pun dengan tetesan air mata menyerahkan putri kita tersebut, sambil mentawakalkan urusan putri kita tersebut kepada Allah Jalla wa'ala, agar Allah Jalla wa'ala menjaga putri kita di tangan seorang laki-laki yang menjadi mantu kita tersebut. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu agar Engkau menolong aku untuk menjaga putriku yang aku serahkan kepada Fulan bin Fulan yang sekarang ini menjadi mantuku. Allahu Akbar. Kita sabar mengurusi dia. Subhanallah, ketika dia sudah menikah, bukanlah pikiran ini menjadi tenang juga. Subhanallah, bukan juga pikiran ini menjadi sesuatu yang sifatnya tentram. Masih saja kepikiran kita, apakah benar mantu kita itu merawat sebagaimana kita merawatnya? Apakah dia tersebut menjaga sebagaimana kita menjaga putri kita yang kita sayangi tersebut? Subhanallah, kepikiran. Apalagi kalau terjadi perceraian, makanya sakit hatinya itu luar biasa, tertusuk di dalam sini. Kalau terjadi perceraian tersebut, yang paling sakit itu bukan anak perempuan tersebut, tapi yang paling sakit itu adalah ayah bunda dari itu perempuan. Luar biasa sakit hatinya. Nah makanya pantaslah Nabi SAW mengatakan, fasabara alaihinna. Dia punya 3 anak perempuan dan dia bersabar merawat, mengurusi 3 anak perempuan tersebut. Dia memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, kemudian juga memberikan pendidikan, kemudian segala hajat dan kebutuhannya ditunaikan oleh orang tuanya, khususnya ayahnya. Maka kelak orang tuanya tersebut akan terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Nah ini juga kita katakan anak perempuan dan anak laki tersebut secara umumnya kita katakan tidak ada bedanya. Zaman dulu, zaman jahiliyah, Allahu Akbar, orang-orang tersebut sangat menghinakan anak perempuan. Mereka itu ketika mendapatkan kabar yang lahir itu anak perempuan, maka wajahnya tersebut berubah menjadi merah kehitam-hitaman, dikarenakan benci dan tidak suka mendapatkan anugerah anak perempuan. Karena zaman dulu itu anak perempuan itu atau seorang yang punya jenis kelamin perempuan itu sungguh sangat dihinakan dari sosialnya, dari kemasyarakatannya. Bahkan dianggap nanti sebagai alat untuk menyenang diri buat laki-laki saja, menjadi pelacur, menjadi perempuan nakal dan seterusnya. Beda dengan anak laki-laki, itu sebagai penerus dari ayahnya, meneruskan bisnisnya, meneruskan apa yang dicita-citakan oleh ayahnya. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 137. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum. Dan demikianlah
Syaitan menjadikan banyak orang-orang musyrik tersebut memandang indah untuk membunuh anak-anak perempuan mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Walau sya'allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Jikalau Allah Jalla wa'ala menghendakinya, niscaya mereka tidak akan melakukan itu. Biarkanlah mereka bersama apa yang ada. Ya, artinya biarkan mereka bersama apa yang menjadi kebohongan yang ada pada mereka, yang mereka ada-adakan. Dan di dalam surah yang lain, ya, kita katakan surah Al-An'am juga ayat 140, Allah Jalla wa'ala mengatakan, qad khasiral ladzina qatalu auladahum qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu ibtira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugi mereka yang suka membunuh anak-anak mereka sendiri karena kebodohan, karena kedunguan mereka. Ya, karena kebodohan dan kedunguan mereka tanpa pengetahuan yang jelas, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Karunianya apa? Anak tadi, anak keturunan itu karunia. Bapak Ibu, kita sebagaimana yang sudah kita infokan berkaitan tentang 7 amalan yang dimana kalau kita melaksanakan 7 amalan ini, ya, maka pahalanya terus mengucur dan mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Ya, hatta kita apa? Sudah meninggal dunia. Sampai kita dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan jaminannya adalah jannah dan surga. Yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Salah satunya apa? Waladan salihan tarakahu. Anak yang soleh, anak yang solehah yang dia tinggalkan. Artinya dia tersebut memiliki anak, dia didik itu anak sebaik mungkin. Yang laki-laki menjadi anak yang soleh, yang perempuan menjadi anak yang solehah. Dan subhanallah, berkat dari anak yang soleh dan solehah tadi, kita sebagai orang tuanya automatically mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Anak kita melaksanakan ibadah sholat, kitanya pun juga dapat pahala. Subhanallah, anak kita bersedekah, kitanya pun juga dapat pahala. Anak perempuan kita keluar rumah pakai hijab, berbusana muslimah, pakaian yang syar'i, kitanya pun juga sebagai ayah bundanya dapat pahala. Makanya Allah mengatakan, kok bisa-bisanya mereka itu menolak sesuatu rizki yang sangat luar biasa, yaitu apa? Anak keturunan. Allahu Akbar. Anak perempuan itu, subhanallah, kalau kita rawat secara baik, Allahu Akbar, jaminannya jannah, surga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbi wa waladuhu min kasbi. Sesungguhnya makanan yang paling terbaik yang dimakan oleh seorang hamba dari hasil usahanya sendiri. Dan anak yang soleh itu adalah hasil usahanya sendiri. Maksudnya kata Sayyid Nasir Albani, kita punya anak perempuan solehah betul. Ya, kesolehannya itulah yang membuat kita itu apa? Aman di alam barzah dan di alam kubur kita. Makanya patut kita itu berbahagia yang luar biasa. Allahu Akbar. Jangan sebagaimana orang-orang jahiliyah di zaman dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka tersebut, Allahu Akbar, menanam putri-putri mereka, anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Subhanallah, hidup-hidup ditanam. Nauzubillah
min dzalik. Kenapa? Saking tidak sukanya akan rizki Allah Jalla wa Ala berwujud anak perempuan tersebut. Allahu akbar. Naam. Diceritakan ya oleh seorang syekh ya. Subhanallah. Jadi ada seorang yang sudah memiliki ya anak, 6 anak, punya anak. Sudah punya anak berapa? 6 anak. Semuanya perempuan. Semuanya apa? Perempuan. Subhanallah, setelah itu istrinya hamil lagi untuk anak yang keberapa? Yang ke-7. Subhanallah. Terkadang Pak ya, laki-laki ini egois. Bukan begitu? Terkadang, saya nggak bilang semuanya. Terkadang ada sebagian antum ini, wahai bapak-bapak, wahai para ikhwan, wahai para laki-laki, terkadang memiliki sifat egois. Subhanallah. Ini laki-laki sebelum tidur ini di kasur, ya istrinya lagi hamil besar. Nah, subhanallah, dia bisa-bisanya membisiki telinga istrinya tersebut, yang kalau sekiranya nanti ini anak lahir perempuan lagi, ya tolong ya izinkan aku buka pos lagi untuk mencari anak laki-laki. Subhanallah Pak, ini orang mau tidur dibisikin begitu. Ana yakin dia nggak bisa Pak, nggak bisa tidur tuh perempuan. Ya Allah, padahal kan sebab musabab ya Pak ya. Maaf ya, anak itu laki-laki, anak itu perempuan, semua rizki dari Allah Jalla wa'ala. Semua itu apa? Rizki dari Allah. Tapi kan ada sebabnya juga Pak, bukan begitu? Ya. Kenapa anak itu laki-laki Pak? Apa sebabnya Pak? Kan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, ketika dia mau masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, jika engkau seorang nabi, seorang rasul, pasti bisa menjawab 3 pertanyaanku ini." Salah satu dari pertanyaan Abdullah bin Salam ini tadinya seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Salah satu pertanyaan dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh beliau sebelum masuk Islam, pertanyaan sebagai berikut: Muhammad, kenapa tuh anak lahir laki-laki, sedangkan yang itu kok anak itu terlahir jenis kelaminnya perempuan? Apa sebabnya? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, ketahuilah, itu anak lahir jenis kelaminnya laki-laki, berarti air mani laki-laki lebih banyak daripada air mani istrinya. Sedangkan itu anak yang terlahir jenis kelaminnya perempuan, berarti air mani perempuan lebih banyak daripada air mani suaminya. Sodakta, benar antum wahai Nabi Muhammad SAW. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya antum adalah utusan Allah Jalla wa'ala. Jadi yang salah siapa Pak? Tenang ibu-ibu, saya pembela ibu-ibu. Ibu-ibu jangan ribut dulu. Iya kan? Yang salah siapa? Laki-laki kan? Makanya banyakin makan madu, minum madu, ya, susu kambing. Tapi kayaknya mitos ya. Olahraga sebenarnya yang banyakin itu. Olahraganya dibanyakin. Sama makan sayur-sayuran ya. Seperti itu. Nah ini laki-laki tega-teganya membisiki, yang kalau nanti yang ke-7 ini lahir ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan, tolong izinkan aku untuk apa? Buka pos baru lagi. Allahu Akbar. Suaminya tertidur lelap, istrinya gelisah, nggak bisa tidur memikirkan ucapan suaminya. Dia lihat, lu enak banget ya, subhanallah, gue yang punya beban, capek, lelah, hamil, haunan ala haunin, kelelahan di atas kelelahan, capek di atas capek, kaki bengkak, perut hitam, subhanallah, jalan susah. Enak aja nih orang ngomong seperti ini. Akhirnya perempuan itu doa supaya suaminya sadar dari ucapannya tadi itu. Subhanallah, di malam keberapa gitu loh, setelah beberapa hari, suaminya mimpi buruk, mimpi jelek, dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Kita tahu kan pintu neraka jumlahnya ada berapa? Ada 7.
8 itu pintu surga. Salah aja, udah lama ngaji nggak paham-paham pintu neraka. Pintu neraka 7, pintu surga 8. Subhanallah, dia diseret, mau dilemparkan oleh malaikat ke pintu neraka yang pertama. Tapi subhanallah, anak yang pertama, si Fulana, berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan abiku ke dalam siksa nerakamu ya Allah. Abiku orang baik, abahku orang soleh. Tidak jadi. Subhanallah. Ya, tapi tetap dikarenakan mungkin banyak dosa, diseret lagi oleh malaikat, mau dilemparkan ke pintu neraka yang kedua. Anak yang kedua berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, jangan ya Allah, abahku orang baik, abiku orang soleh, jangan lemparkan dia ke dalam siksa nerakamu ya Allah. Tidak jadi. Tapi tetap aja diseret lagi, ya, untuk menuju pintu neraka yang ketiga. Anak yang ketiga yang menjadi tameng, ya Allah, jangan engkau masukkan abahku ke dalam siksa api neraka. Sampai keempat, kelima juga begitu. Sampai mau diseret lagi masuk ke pintu neraka yang keenam. Anak yang keenam menyelamatkan dia. Subhanallah, ketika diseret-seret lagi untuk dimasukkan ke dalam pintu neraka yang ketujuh, dia terbangun dengan kondisi wajah ketakutan, wajah penuh dengan peluh, penuh dengan keringat. Kemudian dia membangunkan istrinya yang kebetulan ada di sebelahnya. Yang bangun, bangun yang nggak apa-apa, yang nggak apa-apa. Ini anak perempuan, aku terima, aku nggak bakalan kawin lagi, Subhanallah. Tapi takdirnya, kata Syekh, itu yang lahir anak laki-laki. Subhanallah. Allahu Akbar. Antum ini laki-laki egois, ya kan Bu? Iya betul. Nah, apalagi sudah. Nah, tenang Bu, kita pendukung para wanita. Kalau ada ibu-ibu, ya kan, seperti itu. Nah, subhanallah, jangan egois Pak. Anak perempuan sama, malah sekarang ini lebih berharga anak perempuan kadang. Subhanallah, anak perempuan kita cantik-cantik, tinggi semampai, kulit putih bersih. Yang melamar gubernur, yang melamar wali kota, yang menangar, yang tajir besar, ya kan, seperti itu. Nah, subhanallah, ada juga ustadz yang melamar, ustadz yang terkenal, ya kan. Subhanallah, itu kan pulus semua, bukan begitu? Kemudian anak yang laki-laki dipekerjakan oleh dia. Benar gak Pak omongan kita zaman sekarang ini? Realitanya begitu. Terkadang anak perempuan itu apa? Lebih bermanfaat ketimbang anak laki-laki. Terkadang. Meskipun kita ini kalau belum punya anak laki-laki, kayaknya belum apa ya? Ya, sebagai penerus kita katakan, subhanallah, Syekh Muqbil, Allahu Akbar, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i itu seorang alim dari Yaman. Takdirnya sampai beliau meninggal dunia punya anak perempuan 2. Subhanallah, berusaha untuk menikah lagi, ya, istri beliau kalau nggak salah 2. Tapi enggak. Sampai meninggal dunia punya anak apa? Perempuan 2. Nggak ada yang meneruskan sebagaimana beliau. Kata Syekh ketika ditanya oleh murid-muridnya, kadang kan murid juga kadang subhanallah, ayo Syekh menikah lagi, Syekh menikah lagi, kali-kali punya anak, ya kan, seperti itu. Kata Syekh, antum auladi, kalian semuanya adalah anak-anakku. Ya salam, masya Allah, ya kan. Artinya ya kita cukup dengan apa yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita. Kita kadang sedih melihat teman kita yang belum punya keturunan, ya kan? Sedih banget. Subhanallah, kita tidak berani kadang menyarankan apa, tidak berani. Tapi kita cuma bisa apa? Mendoakan agar teman kita, saudara kita tersebut bisa segera mungkin untuk apa? Memiliki keturunan. Nah, maka oleh sebab itu Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, anak perempuan tersebut apa? Harusnya kita berbangga juga sebagaimana kita membanggakan anak laki-laki. Bahkan disebutkan jaminannya adalah jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis
yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dikatakan ya, man kanat lahu ma min rajulin tudriku lahu ibnatan fayuhsinu ilaihima ma sahibatahu au sahibahuma illa adkhalatahu al-jannah. Tidaklah seseorang memiliki dua anak perempuan, kemudian dia mengurusi dua anak perempuan tersebut sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian keduanya menemani itu orang tuanya, dan juga si orang tuanya menemani kedua anak perempuan tadi, melainkan kedua anak perempuan tadi menjadi sebab dia tersebut dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Bahkan ada riwayat-riwayat yang lainnya yang menjelaskan saudara perempuan pun juga apa? Mulia, bapak-bapak. Saudara perempuan apa? Juga mulia. Kita punya saudara perempuan, kebetulan dia tersebut belum menikah, atau mungkin statusnya janda, ya, atau statusnya dia belum kawin. Maka kita sebagai saudara laki-lakinya, entah kita abangnya atau kita adiknya, kita berusaha untuk menjaga saudara perempuan kita tadi. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu ukhtani fa ahsana suhbatahuma ma sahibatahu dakhala bihima al jannah. Barang siapa yang memiliki dua saudari perempuan, lalu ia menemani keduanya, maksudnya menemani di sini merawat kedua saudara perempuannya tadi dengan sebaik-baiknya perawatan, selama keduanya tersebut ya masih dirawat oleh saudara laki-lakinya tadi, maka Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan dia masuk ke dalam surga dengan sebab keduanya. Muhammad bin Ubaid ya rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah berkomentar seperti ini, tidaklah seseorang memiliki dua anak perempuan lalu ia memperlakukannya dengan sebaik-baiknya selama keduanya itu menemaninya, artinya masih berada di perawatannya, masih berada dalam lindungannya, belum menikah, melainkan Allah Jalla wa'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ikhwan dan akhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, berbuat baik kepada wanita itu sangat dianjurkan, dan di sini menunjukkan perhatiannya Islam terhadap wanita. Wanita itu sangat diagungkan dan sangat dimuliakan oleh Islam ini, oleh Allah Jalla wa'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbuat baik kepada wanita, baik itu anak perempuan kita ataupun saudari perempuan kita, itu mencakup urusan yang terkait dengan keagamaannya, artinya agamanya kita didik betul-betul ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita kenalkan yang mana yang halal, yang mana yang haram, kita ajarkan juga, kita infokan juga yang mana perintah Allah dan juga yang mana larangan Allah Jalla wa'ala, termasuk juga berkaitan tentang masalah kewajiban-kewajiban, termasuk masalah akidah, ya, termasuk juga mencakup pula urusan dunia seperti mengajari adab, etika, perilaku yang baik, serta peranan wanita di dunia dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, termasuk juga urusan pernikahan, kita nikahkan putri kita dengan mencarikan ya mantu yang baik, suami yang baik untuk putri kita tersebut. Kalau misalnya saudari perempuan kita belum menikah, subhanallah, kita carikan seorang laki-laki yang soleh untuk menikahi saudari perempuan kita tersebut, dan pahalanya besar. Bapak, kita ini menjadi mat comblang untuk orang lain agar orang lain tersebut menikah. Balasannya apa, Pak? Jaminannya apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa'ala akan membangunkan rumah di surga kelak. Ini putri kita, ini saudari perempuan kita.
kita carikan jodoh yang baik buat dia, suami yang baik dan soleh yang punya amanah secara dunia dan akhirat untuk mereka tadi, ya salam, pahalanya apa? Luar biasa besarnya. Nah makanya ya kita katakan kalau kita sudah punya anak perempuan, sudah tumbuh remaja dan pantas untuk menikah, kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk mencarikan jodoh buat siapa? Putri kita tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, keutamaan mengasuh, memelihara dan melindungi anak, terutama anak perempuan. Judulnya memang kita katakan temanya apa? Berkaitan dengan anak perempuan. Tapi jangan sampai kita tersebut mengabaikan hak anak laki-laki. Dua-duanya kita pelihara, dua-duanya kita cukupi kebutuhan dan hajatnya. Tapi anak perempuan lebih kita perhatikan. Dan hendaknya mendidik anak itu apa? Sabar. Sabar. Tapi nanti kalau sudah tumbuh besar, ya sudah remaja, sudah dewasa, sudah paham hukum-hukum, sudah mengerti yang hal dan haram, dia tumbuhnya menjadi anak yang soleh dan soleha, kitanya bahagia betul. Apalagi dia berhasil, secara dunianya berhasil, secara akhiratnya juga apa? Berhasil. Secara akhirat berhasil, kita Masya Allah mendapatkan pahala dengan terus menerus sampai kita meninggal dunia, sampai kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Secara dunia berhasil, enak juga kita. Tinggal kita palak-palakin doang ya kan, anak-anak kita yang secara dunia apa? Berhasil. Dan itu boleh yang demikian. Itu kewajiban dia kepada kita sebagai orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan? Sudah azan? Belum? Saya silakan. Siapa yang mau tanya? Oh ini. Oh ibu-ibu nih nanya. Pasti curhat ya kan? Curhat, lihat. Curhat tentang antum yang egois. Nah, Ustadz izin bertanya, jika seorang anak wanita atau anak lelaki, jika orang tuanya dari kecil sudah berusaha mendidik dengan baik sesuai dengan agama, qadarallah takdirnya anak tersebut banyak melanggar aturan agama, susah disuruh sholat, berlaku kasar, ya apa ini? Berlaku kasar hingga dewasa. Apakah hal tersebut adalah kesalahan orang tuanya ataukah ujian dan cobaan buat orang tuanya? Bagaimana nanti di akhirat kelak dengan hisab orang tuanya? Bapak, Ibu, tugas kita apa? Mendidik anak kita sebaik mungkin. Ya, mentarbiyah sebaik mungkin anak keturunan kita tersebut. Keberhasilan itu bukan dari kita. Keberhasilan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Itu anugerah Allah Jalla Jalaluh. Betapa banyaknya kita punya keinginan, tapi keinginan kita tersebut ada yang Allah kabulkan, ada juga yang belum dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang jelas sekarang ini tugas kita apa? Mendidik anak. Dia salah, kita ingatkan, kita tegur. Dia melenceng, kita luruskan. Dia tersebut tidak beradab atau unetika, ya kita ajarkan adab dan etika. Yang jelas Bapak dan Ibu, ketika kita mendidik anak kita dengan sabar, pahala besar buat kita. Yang kedua, keberhasilan itu kan, kita keberhasilan mendidik atau tidak itu dari siapa? Dari Allah. Kita banyakin doa. Ana lihat antum itu kurang doa. Ana lihat apa? Antum yang sering curhat tentang anak antum itu apa? Jarang doa. Coba Bapak, Ibu pastikan di setiap sujud Bapak dan Ibu selalu membaca doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahu Akbar. Pak, di Rawamangun ada seorang ibu, anaknya 11. Anaknya apa? 11. Suaminya sudah meninggal. Subhanallah, anak yang 11 ini yang saya lihat dengan kedua mata saya ini, subhanallah, secara dunia berhasil,
secara akhirat apalagi berhasil, soleh dan solehah, ahlus sholah, ya, ahlus zakat, suka haji, suka umrah, taat betul kepada Allah dan Rasulnya, dan sangat berbakti kepada ibunya ini. Saya sebagai anak muda, saya tanya sama tuh ibu, Masya Allah Bu ya, anak ibu 11, Masya Allah. Dari 11 tersebut 6 jadi dokter. Subhanallah. Kemudian ada yang bisnis, yang berhasil. Kemudian anak perempuannya juga sukses secara dunia, dan juga suaminya juga, mantunya ibu itu baik banget. Allahu Akbar. Saya tanya, Bu, amalannya apa sampai ibu ini punya anak 11 yang saya lihat dunia dapat, akhirat dapat, dua-duanya sukses ibu-ibu ini. Kata dia, Azhar, gak ada apa-apa, sama normal sebagaimana manusia yang ada, ya sholat, ya kita didik, ya anak kita sholat, ya puasa Ramadan, kita ajarkan tentang kewajiban puasa Ramadan, termasuk mengenalkan yang halal dan haram dan seterusnya. Cuma satu, kata dia, anak ini kan lemah, apalagi anak janda, kata dia. Suami anak ketika meninggal dunia, subhanallah, kata dia, yang paling tua itu ya 1 sampai yang 3, sedangkan anak adik-adiknya itu semua waktu itu masih kecil-kecil. Ada yang ya masih bayi, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, kata dia. Cuma setiap kali ada sholat, terutama sujud, kata dia, ketika anak betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala, anak selalu baca, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu tidak lepas dari lisannya anak. Anak setiap kali berdoa selalu membaca itu. Anak fokuskan di waktu anak sujud. Subhanallah. Cobalah antum baca doa seperti itu. Nah sekarang tugas kita mendidik, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun nanti ya subhanallah, na'udzubillah ya, la samahallah, kalau sekiranya anak itu nanti dewasanya gimana-gimananya, orang tua sudah gak bertanggung jawab lagi. Itu urusan dia apa? Kepada Allahu Jalla wa'ala. Itu tanggung jawab dia kepada Allahu Jalla Jalaluh. Itu responsibility dia kepada Allahu Jalla Jalaluh. Nah, wallahu alam bissawab. Silakan azan dulu. Nah, siapa? Bapak mau azan? Yang bagus suaranya ya, yang bagus. Jangan bikin orang keluar masuk Islam, keluar dari Islam ini dengan adanya antum. Tolong adzan yang bagus, suara yang bagus. Nah, Ustadz, apakah zakat fitrah dan kurban kambing yang dikeluarkan oleh anak-anak yang SMP dan anak-anak yang sudah kuliah dari hasil sisa jajannya dan tabungan mereka, apakah orang tuanya tidak perlu lagi mengeluarkan zakat fitrah dan kurban untuk mereka lagi? Jadi begini, anak SMP tadi, ya dia tersebutkan belum ada kewajiban karena dia tidak punya kemampuan secara apa? Finansial, dia belum bekerja. Tapi dia punya tabungan. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, ya ayah, aku punya tabungan tahun ini untuk zakat fitrah, biar aku yang bayar. Kemudian juga untuk ibadah korban, aku ingin beli kambing dari hasil tabunganku ayah. Bolehkah dia tersebut untuk melakukan itu? Boleh, tidak mengapa. Nah, kalau seandainya dia tidak punya tabungan, maka nanti untuk zakat fitrahnya tetap yang punya beban siapa? Ayahnya. Adapun masalah korban, ketika seorang ayah berkorban, maka anak-anaknya yang belum punya kemampuan secara finansial, maka bisa nebeng dengan ayahnya tadi, maka dia pun juga dapat pahala. Makanya kan ketika kita berkorban kan membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti, ya kan? Dengan nama Allah yang maha besar, ya Allah ini kambing, nikmat yang datang dari engkau ya Allah, yang dipersembahkan lagi untuk engkau ya Allah, dariku dan dari keluargaku, dari anak istriku, ya terimalah kurbanku ini. Naam, seperti itu. Tapi kalau misalnya
si anak SMP tadi sudah bayar zakat fitrahnya, gugur nggak kewajiban ayahnya? Gugur kewajiban. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu kira ya berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.